Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, selamat datang di channel 101 Kisah Nyata. Di sini, kami akan membagikan kisah-kisah inspiratif, penuh makna, dan diangkat dari kehidupan nyata. Setiap cerita hadir untuk memberikan pelajaran, motivasi, serta membuka mata hati kita tentang arti kehidupan. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, agar kalian tidak ketinggalan kisah menarik berikutnya. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Di sebuah sudut kota yang jarang diperhatikan, berdiri sebuah tempat pembuangan akhir yang luas, penuh dengan gunungan sampah dari berbagai penjuru. Bau menyengat menusuk hidung, asap tipis dari pembakaran sampah kadang mengepul, dan suara burung-burung pemakan bangkai bersahut-sahutan di langit. Tempat itu bukanlah lokasi yang menyenangkan bagi kebanyakan orang, namun bagi sebagian kecil manusia, itulah ladang penghidupan. Dari tumpukan sampah, mereka mencari sisa-sisa yang masih bisa dipungut, dijual kembali, atau sekadar digunakan untuk bertahan hidup. Di antara para pemulung yang bekerja di sana, ada seorang lelaki tua bernama Pak Tono. Rambutnya sudah memutih, tubuhnya ringkih dengan bahu yang agak bungkuk karena terlalu lama memanggul karung besar. Kulitnya menghitam terbakar matahari, dan keriput di wajahnya menceritakan betapa panjang perjalanan hidup yang telah ia jalani. Usianya sudah lebih dari 60, namun demi sesuap nasi, ia masih setia menyusuri tumpukan sampah setiap hari. Pak Tono tinggal seorang diri di sebuah gubuk reot dekat sungai kecil tak jauh dari TPA. Gubuk itu terbuat dari papan bekas dan seng karatan, nyaris roboh bila dihantam angin kencang. Tidak ada istri, tidak ada anak, dan tidak ada kerabat yang menemaninya. Kesendirian menjadi teman sehari-hari, ditemani oleh suara jangkrik di malam hari dan terik matahari di siang hari. Satu-satunya harta yang ia miliki hanyalah sebuah karung besar yang selalu ia bawa di punggung, serta cangkul kecil yang sudah tumpul ujungnya. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, Pak Tono sudah berjalan ke arah TPA dengan langkah pelan. Di tangannya ada botol air minum bekas yang diisi ulang dari sumur, sementara perutnya hanya diisi dengan singkong rebus seadanya. Tidak ada keluhan, tidak ada rasa marah terhadap kehidupan. Ia hanya menerima semua takdir yang sudah digariskan. Yang penting hari ini masih bisa cari makan. Begitu ia selalu menenangkan dirinya. Di tempat pembuangan akhir, Pak Tono bergerak pelan. Matanya jeli meneliti setiap benda yang bisa ia kumpulkan. Plastik, botol, kardus, logam, semua ia pisahkan ke dalam karung. Tangan tuanya cekatan, walau sering terluka oleh pecahan kaca atau kaleng berkarat. Setiap luka kecil ia abaikan, cukup dicuci dengan air seadanya. Bagi Pak Tono, rasa sakit fisik sudah menjadi bagian dari kehidupan yang tak perlu ditangisi. Kadang, ia berhenti sejenak, berdiri di atas gundukan sampah sambil menghela napas panjang. Dari tempat itu, ia bisa melihat kota dari kejauhan, gedung-gedung tinggi menjulang, kendaraan lalu lalang, dan lampu-lampu yang bersinar terang di malam hari. Dunia di kejauhan itu terasa begitu asing baginya, seolah ada jarak yang tak akan pernah bisa ia lewati. Ia hanyalah seorang pemulung tua yang terpinggirkan, hidup dari sisa orang lain. Meski begitu, di dalam hatinya, Pak Tono tidak pernah berhenti bersyukur. Ia selalu percaya bahwa rezeki sudah ada yang mengatur. Ada hari ketika ia hanya mendapat sedikit hasil, bahkan tidak cukup untuk membeli nasi. Namun ada juga hari di mana karungnya penuh dengan barang bekas yang lumayan bernilai. Semua ia jalani dengan sabar. Kadang, ia tersenyum kecil ketika menemukan sesuatu yang tak terduga. Misalnya, sebuah mainan rusak yang masih bisa bergerak, atau pakaian bekas yang masih layak dipakai. Benda-benda itu bagi orang lain mungkin sampah, tapi bagi Pak Tono bisa menjadi kebahagiaan sederhana. Ia akan menyimpannya di gubuk, seolah memiliki sesuatu yang berharga di tengah hidupnya yang serba kekurangan. Di sore hari, setelah karungnya cukup berat, Pak Tono biasanya berjalan ke pengepul. Dari hasil seharian bekerja, ia hanya mendapatkan beberapa lembar uang ribuan. Jumlah yang sangat kecil jika dibandingkan dengan kerja kerasnya di bawah terik matahari dan bau busuk sampah yang menusuk. Namun wajahnya tetap tenang. Ia pulang membawa sebungkus nasi sederhana, cukup untuk makan malam sebelum tubuhnya rebah di tikar lusuh. Di dalam gubuk reotnya, ketika malam tiba, Pak Tono sering termenung. Kadang ia berbicara pada dirinya sendiri, mengenang masa muda yang penuh semangat, mengenang istri yang sudah lama tiada, dan anak-anak yang entah di mana. Kesepian sering menamparnya, membuat matanya berkaca-kaca. Tetapi ia selalu mencoba menguatkan hati. Besok masih ada hari.
Begitu bisiknya pada diri sendiri sebelum akhirnya tertidur dengan lampu minyak kecil yang redup. Hidup Pak Tono berjalan begitu sederhana, seolah tanpa warna. Hari demi hari terasa sama, tanpa ada kejutan. Dunia mengenalnya sebagai seorang pemulung tua, dan ia pun menerima itu dengan lapang dada. Namun tanpa sepengetahuannya, takdir besar sudah menunggunya di balik tumpukan sampah yang setiap hari ia datangi. Sebuah karung yang berbeda dari karung-karung biasa. Karung yang kelak akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Pagi itu, langit tampak cerah meski udara masih dipenuhi aroma sampah yang menyengat dari tempat pembuangan akhir. Pak Tono berjalan perlahan menuju gundukan besar, dengan karung kosong yang digendong di punggungnya. Kakinya menapaki tanah yang becek bercampur sisa-sisa plastik dan lumpur, sementara burung-burung hitam berterbangan di atas kepalanya, berteriak nyaring berebut makanan. Hari itu sama seperti hari-hari sebelumnya. Tidak ada yang istimewa, tidak ada yang berbeda. Pak Tono hanya berharap bisa membawa pulang cukup banyak barang bekas untuk ditukar dengan beberapa lembar uang. Baginya, seplastik botol atau sekardus kertas sudah sangat berarti. Dengan langkah sabar, ia mulai mengais-ngais tumpukan, menyingkirkan sampah organik, memungut plastik, lalu memasukkannya ke dalam karung. Namun tiba-tiba, matanya menangkap sesuatu yang agak janggal. Di antara tumpukan besar sampah yang baru saja dibuang dari truk pengangkut, terlihat sebuah karung yang lebih besar dari biasanya. Warnanya pucat, bukan putih bersih seperti karung beras, melainkan agak kekuningan dan kusam. Tali pengikatnya terikat rapat, namun karung itu tampak begitu padat, seolah berisi sesuatu yang berat dan bernilai. Pak Tono berhenti sejenak, pandangannya tertuju pada karung itu. Ada rasa penasaran yang perlahan tumbuh di dalam dirinya. Karung semacam itu jarang muncul di TPA, apalagi dengan isi yang terlihat begitu penuh. Ia melangkah pelan mendekat, menyingkirkan plastik dan kardus yang menutupinya. Dengan napas agak terengah karena usianya yang sudah tua, ia pun menyentuh karung itu. Karung tersebut terasa berat, sangat berat, bahkan lebih berat dari sekadar isi plastik atau kain bekas. Hatinya mulai berdebar, muncul rasa ingin tahu yang lebih besar. Apa isinya ya? Gumamnya lirih sambil menoleh ke sekitar, memastikan tidak ada orang yang memperhatikan. Dengan sedikit usaha, ia mencoba mengangkat karung itu. Bahunya yang ringkih hampir tidak sanggup menahan beban, namun ia berhasil menariknya ke tempat yang agak sepi di sisi gundukan. Keringat mulai bercucuran di wajahnya, bukan hanya karena tenaga yang terkuras, tetapi juga karena rasa penasaran yang semakin membuncah. Perlahan, ia membuka simpul tali yang menutup rapat mulut karung. Tangannya bergetar, bukan hanya karena usia, tapi juga karena rasa gugup yang tak bisa dijelaskan. Begitu simpul terbuka, ia mengintip ke dalamnya. Seketika matanya membelalak, tubuhnya kaku seakan tak percaya dengan apa yang ia lihat. Di dalam karung itu, tersusun rapi bundelan uang kertas dengan pecahan Rp100.000. Warnanya merah menyala, masih baru, dengan pita pengikat yang menahan setiap tumpukan. Jumlahnya begitu banyak, memenuhi hampir seluruh isi karung. Cahaya matahari yang masuk menyoroti permukaan uang itu, membuatnya tampak berkilau di mata Pak Tono. Pak Tono tertegun. Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara keluar. Ia berulang kali mengedipkan mata, memastikan pandangannya tidak salah. Jantungnya berdegup kencang, begitu keras hingga ia bisa merasakannya di dadanya. Ya Allah, bisiknya lirih. Dalam sekejap, bayangan-bayangan mulai berputar di kepalanya. Ia membayangkan bisa membeli rumah sederhana yang kokoh, tidak lagi tinggal di gubuk reyot. Ia membayangkan bisa makan enak setiap hari, membeli pakaian baru, bahkan mungkin berhenti menjadi pemulung selamanya. Kehidupan yang selama ini hanya bisa ia impikan, tiba-tiba seolah berada di depan mata. Namun bersamaan dengan itu, rasa takut pun ikut menyelinap. Dari mana asal uang ini? Mengapa bisa ada di tempat pembuangan sampah? Siapa yang tega membuang uang sebanyak itu? Atau jangan-jangan uang ini bukan benar-benar dibuang, melainkan sengaja disembunyikan? Pikiran-pikiran itu membuat keringat dingin mulai menetes di pelipisnya. Ia menutup kembali karung itu dengan tergesa, seakan takut ada mata lain yang tiba-tiba muncul dan melihat apa yang ia temukan. Kepalanya menoleh ke kanan dan kiri, memastikan tidak ada pemulung lain yang memperhatikan. Jantungnya masih berdegup kencang, seolah baru saja melakukan sesuatu yang berbahaya. Pak Tono duduk di samping karung itu, mencoba menenangkan diri. Tangan tuanya gemetar, wajahnya pucat. Ia merasa berada di antara dua dunia. Dunia yang penuh penderitaan yang selama ini ia jalani, dan dunia baru yang seolah menawarkan kebahagiaan tanpa batas. Semua itu hanya dipisahkan oleh satu keputusan.
Apa yang akan ia lakukan dengan karung berisi uang ini? Pandangannya kosong menatap karung di depannya. Tahu deh, karung itu bisa mengubah hidupnya. Namun ia juga sadar, sesuatu yang terlalu indah untuk jadi kenyataan biasanya menyimpan risiko besar di baliknya. Di tengah kebingungan itu, suara truk sampah yang baru masuk membuyarkan lamunannya. Pak Tono buru-buru menarik karung itu lebih jauh ke sudut, mencoba menyembunyikannya dari pandangan orang lain. Pikirannya kacau, langkahnya goyah, namun satu hal pasti, hari itu hidupnya tidak lagi sama. Ia telah menemukan sebuah karung misterius yang akan membawa perjalanan hidupnya ke arah yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam itu, di dalam gubuk kecil yang hampir roboh, Pak Tono duduk termenung di atas tikar lusuh. Lampu minyak kecil menyala redup, cahayanya menari-nari di dinding papan yang rapuh. Di hadapannya, karung misterius itu ia letakkan dengan hati-hati, seolah benda itu bukan sekadar karung, melainkan sesuatu yang jauh lebih berharga, sekaligus lebih berbahaya. Sejak membawanya pulang dari TPA, pikirannya tidak berhenti bergejolak. Hatinya seperti diaduk-aduk, dipenuhi rasa bingung, takut, sekaligus tergoda. Setiap kali ia melirik ke arah karung itu, dadanya berdebar, tangannya bergetar, dan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Kalau semua uang ini benar-benar untukku, hidupku akan berubah total, gumamnya lirih, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. Ia membayangkan dirinya tak lagi berjalan di jalan becek dengan karung di punggung. Ia membayangkan bisa membeli rumah kecil yang nyaman, dengan atap yang tidak bocor setiap kali hujan turun. Ia membayangkan bisa tidur di kasur empuk, bukan di tikar usang. Ia membayangkan makan nasi dengan lauk pauk lengkap, bukan sekadar singkong rebus atau sisa makanan dari warung. Matanya berkaca-kaca ketika membayangkan dirinya bisa membeli pakaian baru, bahkan mungkin bisa punya sepeda motor untuk memudahkan bepergian. Bayangan itu terasa indah, begitu indah hingga hampir membuatnya lupa akan kenyataan. Namun seiring lamunan itu berputar, suara kecil dari hatinya menyelusup, mengusik pikiran yang sedang terbang jauh. Dari mana asal uang ini? Apakah uang ini halal untuk dipakai? Atau mungkin hasil dari kejahatan? Suara itu membuat tubuhnya merinding. Pak Tono menghela napas panjang. Ia memandangi tangannya yang kasar dan penuh luka, lalu kembali menatap karung itu. Bagaimana kalau uang ini milik orang jahat? Bagaimana kalau mereka mencariku? Bagaimana kalau aku ketahuan menyimpannya? Apa aku akan dianggap pencuri? Pikirnya semakin cemas. Bayangan buruk mulai menghantuinya. Ia membayangkan ada orang-orang asing datang ke gubuknya, mengetuk pintu dengan kasar, menuntut uang itu kembali. Ia membayangkan dirinya diseret, dipukul, bahkan mungkin dibunuh hanya karena dianggap mengambil sesuatu yang bukan haknya. Pikiran itu membuatnya gemetar, membuat rasa lapar yang tadi ia tahan hilang begitu saja, digantikan oleh rasa takut yang menyesakkan dada. Pak Tono mencoba menenangkan diri. Ia berdiri, menuangkan air ke gelas kaleng bekas, lalu meneguknya perlahan. Tapi air itu terasa hambar, seolah tidak mampu meredakan dahaga hatinya yang gelisah. Ia berjalan mondar-mandir di dalam gubuk kecilnya, sesekali berhenti untuk menatap karung itu, lalu kembali melangkah dengan pikiran kusut. Kalau aku serahkan uang ini ke polisi, apa aku bisa selamat? Tapi, bagaimana kalau mereka justru mencurigai aku? Bagaimana kalau aku dituduh mencuri? Aku orang miskin, siapa yang mau percaya kalau aku hanya menemukannya? Suara batinnya semakin keras, membuat kepalanya terasa berat. Ia duduk lagi, kali ini dengan wajah menunduk. Air mata perlahan mengalir di pipinya yang keriput. Bukan air mata bahagia karena menemukan harta, melainkan air mata bingung karena tidak tahu harus berbuat apa. Selama hidupnya, ia terbiasa menerima apa adanya. Rezeki sedikit atau banyak, selalu ia syukuri. Tapi kali ini, ia dihadapkan pada sesuatu yang di luar nalar. Uang 1 miliar rupiah dalam sebuah karung. Pak Tono kemudian mencoba berdoa. Dengan tangan yang bergetar, ia menengadah. Ya Allah, aku ini hanya orang tua miskin yang tidak punya apa-apa. Kalau ini rezekiku, maka tunjukkan jalannya. Kalau ini bukan untukku, maka jauhkan aku dari keburukan. Aku takut, ya Allah. Aku takut salah langkah. Suaranya serak, penuh rasa tulus. Setelah itu, ia berbaring di tikar lusuhnya, namun matanya enggan terpejam. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, bayangan bundelan uang merah itu muncul lagi. Ia teringat bagaimana uang itu tersusun rapi, seolah menantangnya untuk disentuh. Ia merasakan kembali perasaan hangat yang sempat muncul. Harapan akan hidup baru, kebebasan dari kemiskinan, kebahagiaan yang selama ini tidak pernah ia raih. Tetapi bersamaan dengan itu,
Bayangan ketakutan juga terus menghantui. Bayangan orang-orang yang mencarinya, bayangan di penjara karena disangka mencuri, bayangan hidupnya yang justru semakin sengsara. Malam itu Pak Tono gelisah, tubuhnya terbaring, tapi pikirannya berkelana ke banyak arah. Di luar gubuk, suara jangkrik terdengar bersahutan. Angin malam berhembus membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Namun bagi Pak Tono, dinginnya malam bukanlah masalah. Yang benar-benar membuat tubuhnya menggigil adalah rasa cemas yang tidak kunjung reda. Di tengah kegelisahan itu, Pak Tono akhirnya sadar, karung itu bukan sekadar berisi uang. Karung itu berisi ujian yang lebih berat dari sekadar lapar atau haus. Ujian yang bisa mengubah hidupnya, entah ke arah yang lebih baik atau justru menghancurkannya. Dengan mata yang masih terbuka lebar, ia menatap atap gubuk yang berlubang. Hatinya berbisik, apa yang harus aku lakukan esok hari? Menyimpan? Menghabiskan? Atau permirawan? Pertanyaan itu terus bergema, menemani malam panjang yang penuh kebimbangan. Dan di sanalah, pergulatan batin Pak Tono benar-benar dimulai. Pagi hari kembali datang, namun kali ini Pak Tono menyambutnya dengan wajah murung. Semalaman ia tidak bisa tidur nyenyak. Matanya sayu, tubuhnya lemas, dan pikirannya masih dipenuhi pertanyaan yang tidak kunjung menemukan jawaban. Karung misterius berisi uang miliaran itu tetap berada di sudut gubuknya, terikat rapat dengan tali. Namun semakin lama ia menatapnya, semakin besar pula beban yang ia rasakan. Dengan langkah gontai, ia tetap pergi ke TPA, berusaha menjalani rutinitas seperti biasa. Karung besar yang biasa ia bawa di punggung terasa lebih berat dari biasanya, meski sebenarnya isinya hanya plastik dan botol bekas. Berat itu bukan berasal dari isi karung, melainkan dari pikiran yang menekan hatinya. Sesampainya di TPA, ia mencoba bersikap normal. Ia mengais sampah, memilah plastik, memungut kardus, dan memasukkannya ke dalam karung. Namun pandangan matanya sering kosong, pikirannya tidak sepenuhnya fokus. Teman-teman sesama pemulung yang mengenalnya sebagai sosok sederhana dan pendiam mulai merasa heran melihat sikapnya yang berbeda. Seorang pemulung muda bernama Jeffrey yang sering bekerja di dekatnya, tiba-tiba mendekat. "Pak Tono, Bapak kok kelihatan aneh hari ini? Mukanya pucat, kayak orang lagi mikirin sesuatu yang berat," tanyanya sambil menyeka keringat di dahinya. Pak Tono tersentak. Ia mencoba tersenyum, meski senyumnya tampak dipaksakan. "Ah, enggak, Jeff. Bapak cuma kurang tidur aja semalam," jawabnya singkat. Namun jawaban itu tidak membuat Jeffrey puas. Ia mengangguk pelan, tapi tatapannya tetap penuh rasa curiga. Ia tahu, sesuatu sedang terjadi pada Pak Tono. Hari itu, ketika Pak Tono hendak beristirahat di bawah pohon kecil yang tumbuh di pinggir TPA, ia tidak menyadari ada mata yang mengawasinya. Beberapa pemulung lain memperhatikan gelagatnya yang sering melamun. Salah seorang dari mereka bahkan sempat melihat Pak Tono beberapa hari lalu, ketika berusaha menyeret sebuah karung besar ke arah yang sepi. Desas-desus pun mulai muncul. "Aku lihat loh, kemarin Pak Tono nemu karung gede banget. Bukan karung biasa. Kelihatannya berat sekali," bisik seorang pemulung kepada temannya. "Ah, masa sih? Isinya apa kira-kira?" sahut yang lain dengan nada penasaran. "Entahlah, tapi wajah Pak Tono sekarang berubah. Kayaknya dia lagi nyimpen sesuatu," tambah yang lain lagi. Bisikan-bisikan kecil itu mulai menyebar. Awalnya hanya antar sesama pemulung, lalu pelan-pelan merambat keluar, sampai terdengar oleh warga yang tinggal di sekitar TPA. Rumor pun berkembang liar. Ada yang bilang Pak Tono menemukan emas, ada yang menyangka ia mendapat barang antik, ada pula yang menduga karung itu berisi barang terlarang. Pak Tono tidak tahu bahwa kabar sudah mulai menyebar. Ia hanya merasakan sikap orang-orang di sekitarnya berubah. Beberapa temannya yang biasanya ramah, tiba-tiba sering menatapnya dengan tatapan penuh selidik. Ada pula yang mulai bersikap dingin, seolah menyimpan iri. Suatu sore, ketika ia pulang membawa karung plastik bekas dari pengepul, seorang tetangga yang tinggal tak jauh dari gubuknya menyapa dengan nada menggoda. "Wah, Pak Tono, akhir-akhir ini sering senyum-senyum sendiri ya? Jangan-jangan ada rezeki nomplok nih?" Pak Tono terdiam sejenak, lalu tertawa kecil untuk menutupi rasa paniknya. "Ah, nggak ada apa-apa, Bu. Biasa aja, masih sama seperti dulu," jawabnya sambil berusaha berlalu. Namun setelah melewati tetangganya itu, langkahnya semakin cepat. Hatinya berdebar. Ia sadar kabar mulai tercium orang, malam harinya kegelisahannya semakin menjadi. Ia tidak hanya memikirkan asal-usul uang itu, tapi juga bagaimana caranya menjaga agar tidak ada yang tahu. Ia menatap dinding gubuk yang tipis.
menyadari betapa mudahnya orang masuk jika memang ingin memaksa. Rasa takut menggerogoti batinnya. Hari-hari berikutnya semakin sulit. Ada seorang pemulung tua lain yang mendekatinya dengan nada hati-hati. "Ton, aku dengar kamu nemu sesuatu di TPA kemarin. Apa betul? Jangan takut cerita sama aku. Siapa tahu aku bisa bantu." Pak Tono langsung membeku. "Ah, nggak ada, Pak. Aku cuma nemu karung kain. Isinya cuma baju bekas, itu aja," jawabnya terbata-bata. Namun matanya yang gelisah justru semakin menimbulkan kecurigaan. Desas-desus itu semakin liar. Ada warga yang mengatakan bahwa Pak Tono sebentar lagi akan jadi orang kaya. Ada pula yang menuduhnya menyembunyikan sesuatu yang bukan miliknya. Beberapa pemuda bahkan diam-diam mengintai gubuknya pada malam hari, berharap bisa melihat karung misterius itu. Pak Tono benar-benar tertekan. Ia tidak bisa lagi tidur nyenyak. Setiap suara langkah di luar gubuk membuatnya terbangun dengan panik. Setiap bisikan orang-orang di sekitar membuat dadanya sesak. Uang yang ia pikir bisa membawa kebahagiaan, justru kini menjadi sumber ketakutan. Di dalam hatinya, ia sadar bahwa rahasianya perlahan mulai terbongkar. Karung misterius itu bukan lagi sekadar ujian batin, tapi juga ancaman nyata bagi keselamatannya. Ia tahu jika terus begini sesuatu yang buruk bisa menimpanya. Namun apa yang harus ia lakukan? Menyimpan, melarikan diri, atau menyerahkan? Pertanyaan itu kembali menghantuinya. Semakin kuat, semakin menekan, seakan tidak memberinya ruang untuk bernapas. Hari-hari yang awalnya terasa sama dan sederhana, kini berubah menjadi hari-hari penuh kecemasan. Dan tanpa disadarinya, langkah-langkah menuju masalah yang lebih besar sudah semakin dekat. Hari-hari berikutnya bagi Pak Tono tidak lagi sama seperti dulu. Kehidupan yang biasanya ia jalani dengan sederhana, tenang, dan penuh kesabaran, kini berubah menjadi serangkaian hari yang penuh rasa was-was. Sejak kabar tentang dirinya menemukan karung misterius itu menyebar, tatapan orang-orang di sekitarnya terasa semakin menusuk. Di TPA, tempat yang dulu selalu ramai dengan canda gurau para pemulung, kini menjadi arena bisik-bisik penuh kecurigaan. Setiap kali Pak Tono lewat, seakan ada mulut yang berhenti bicara, namun mata-mata tetap mengikutinya. Ada yang berpura-pura sedang memilah plastik, ada yang pura-pura sibuk dengan karungnya, namun jelas sekali mereka sedang memperhatikannya. Pak Tono semakin merasa terpojok. Ia mencoba menenangkan diri dengan bekerja lebih giat, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun rasa curiga orang-orang sudah terlanjur tumbuh. Beberapa pemulung yang dulu sering membantunya kini mulai menjaga jarak. Bahkan, ada yang terang-terangan menggodanya dengan nada sinis. Pak Tono, kapan traktir kita makan sate? Katanya sekarang sudah tajir melintir," ucap seorang pemulung sambil tertawa. Namun tawanya terdengar seperti ejekan. Yang lain menimpali, "Iya, jangan pelit, Pak. Kami ini teman lama." "Jangan-jangan benar tuh," katanya bapak nemu harta karun di TPA. Pak Tono hanya tersenyum kaku, berusaha mengalihkan pembicaraan. Namun semakin ia diam, semakin besar pula rasa penasaran mereka. Diamnya justru dianggap sebagai tanda bahwa ia benar-benar menyembunyikan sesuatu. Malam harinya, tekanan semakin terasa. Beberapa kali Pak Tono mendengar suara langkah di sekitar gubuknya. Sesekali terdengar bisikan samar, seperti orang yang sedang mengintai. Ia hanya bisa berbaring sambil menahan napas, memandangi atap gubuk yang bocor, dengan tubuh bergetar karena rasa takut. Suatu malam, suara itu terdengar lebih jelas. "Aku yakin karung itu ada di dalam." Kita tunggu waktu yang tepat. Suara dua orang pemuda terdengar dari luar gubuk, membuat darah Pak Tono berdesir. Ia langsung bangkit, memeluk karung misterius itu erat-erat, lalu duduk di sudut gubuk sambil menggigil. Malam itu, ia tidak bisa tidur sama sekali. Matanya terus mengawasi celah pintu, takut jika ada yang tiba-tiba masuk dan merampas karung itu darinya. Keesokan harinya, ancaman semakin nyata. Seorang pemulung bernama Jeffrey, yang beberapa waktu lalu menaruh curiga, kini datang dengan wajah serius. Ia mendekati Pak Tono saat yang lain sedang sibuk bekerja. Dengan suara pelan tapi tajam, ia berkata, "Pak, saya nggak bodoh. Saya tahu Bapak nemu sesuatu. Kalau Bapak bijak, mendingan bagi sama saya. Kalau tidak, jangan salahkan kalau ada orang lain yang bertindak lebih kasar." Pak Tono terdiam, tubuhnya lemas. Kata-kata Jeffrey bagaikan petir yang menyambar telinganya. Ia ingin menyangkal, namun tatapan Jeffrey begitu yakin, seakan sudah mengetahui kebenarannya. Dengan suara gemetar, ia hanya menjawab, "Jeff, kamu salah paham. Aku nggak nemu apa-apa." Namun Jeffrey tersenyum miring, lalu berbisik di telinganya, "Sudahlah Pak, rahasia di tempat ini nggak bisa lama-lama disimpan. Semua orang di TPA ini punya mata dan telinga.
cepat atau lambat karung itu akan jatuh ke tangan orang lain. Setelah mengucapkan kalimat itu, Jeffrey pergi meninggalkan Pak Tono yang kini duduk terkulai. Napasnya terengah-engah, seakan udara di sekelilingnya semakin menipis. Hari-hari setelah itu, tekanan semakin meningkat. Tidak hanya dari teman sesama pemulung, tapi juga dari warga sekitar yang mulai terang-terangan bertanya. Ada seorang ibu yang lewat di depan gubuknya dan berkata dengan nada setengah bercanda, "Hati-hati loh Pak Tono, kalau benar Bapak simpan harta, jangan sampai disatroni orang jahat." Bahkan ada pemuda kampung yang dengan sengaja menakut-nakutinya. Suatu sore, saat Pak Tono berjalan pulang dengan karung berisi botol bekas, dua pemuda berdiri menghadangnya. Pak, katanya Bapak kaya mendadak ya? Boleh dong kami minta bagian sedikit. Masa cuma Bapak sendiri yang enak? Kata salah satu dari mereka sambil menepuk bahu Pak Tono keras-keras. Pak Tono hanya menggeleng dan memaksa tersenyum, lalu mempercepat langkahnya. Namun dalam hatinya ia benar-benar ketakutan. Ia sadar situasi sudah semakin berbahaya. Karung misterius itu bukan lagi sekadar rahasia yang bisa ia simpan, melainkan sudah menjadi magnet masalah. Malam berikutnya, ia memutuskan untuk berjaga semalaman. Matanya terus menatap pintu gubuk yang rapuh. Di tangannya ia menggenggam sebilah kayu, bersiap jika ada orang yang nekat masuk. Suara jangkrik dan anjing menggonggong di kejauhan membuat suasana semakin mencekam. Sesekali ia mendengar suara ranting patah, seakan ada langkah yang mendekat, namun ia tidak berani keluar untuk memeriksa. Dalam keheningan itu, hatinya semakin diguncang. Ia mulai merasa bahwa karung itu bukanlah rezeki, melainkan malapetaka. Uang miliaran rupiah yang ada di dalamnya tidak memberinya kebahagiaan, justru menyeretnya ke dalam lingkaran ketakutan, kecemasan dan ancaman dari banyak pihak. Setiap detik, ia merasa waktunya semakin sempit. Ia sadar bahwa cepat atau lambat, orang-orang akan berusaha merebut karung itu darinya. Ia juga sadar bahwa keselamatannya kini benar-benar terancam. Dengan wajah lelah dan mata yang memerah karena tidak tidur, ia berbisik lirih pada dirinya sendiri. Apa yang harus aku lakukan? Menyimpan uang ini sama saja dengan mengundang maut. Tapi kalau aku serahkan, apakah hidupku akan benar-benar aman? Pertanyaan itu terus berulang-ulang dalam kepalanya, seolah menjadi lingkaran tanpa ujung. Tekanan dari luar semakin kuat, ancaman semakin nyata, dan pilihan yang ia miliki semakin terbatas. Hidupnya yang dulu sederhana kini seakan berada di tepi jurang yang siap runtuh kapan saja. Pak Tono duduk di sudut gubuknya dengan wajah letih. Matanya merah karena beberapa malam terakhir tidak pernah benar-benar tidur. Rasa takut terus mengintainya, seolah bayangan kegelapan mengepung dari segala arah. Di depannya, karung misterius itu masih tergeletak. Karung yang dulu ia pikir hanyalah benda asing, kini menjelma menjadi sumber keresahan yang tak henti-hentinya. Sejak pertama kali ia menemukannya di TPA, hidupnya berubah drastis. Dari seorang pemulung tua yang menjalani hari dengan kesederhanaan, kini ia harus hidup dengan jantung berdegup kencang setiap detik. Uang miliaran rupiah di dalam karung itu seharusnya bisa menjadi jalan keluar dari kemiskinan yang membelenggunya. Namun kenyataannya justru membuat langkahnya semakin sempit. Hari itu, ia mencoba menimbang berbagai pilihan. Tangannya gemetar ketika membuka sedikit ikatan karung. Mata tuanya kembali disilaukan oleh tumpukan uang kertas berwarna merah dan hijau. Jumlahnya terlalu besar untuk dihitung dengan jari. Bahkan terlalu besar untuk ia bayangkan dalam mimpi sekalipun. Sesaat hatinya terbuai. Ia membayangkan membeli rumah sederhana yang kokoh, membeli pakaian layak, bahkan sekadar duduk di warung makan, tanpa harus menghitung recehan. Semua tampak indah, seolah kebahagiaan ada dalam genggamannya. Namun pikiran itu hanya bertahan sebentar. Kenangan tentang tatapan curiga orang-orang di TPA, bisikan malam yang mengintai gubuknya, dan ancaman dari Jeffrey kembali menghantamnya. Ia sadar, memegang uang sebesar itu bukanlah perkara sederhana. Uang itu bukan sekadar lembaran kertas, melainkan juga magnet bahaya. Kalau aku simpan terus, nyawaku bisa melayang. Tapi kalau aku serahkan, apa aku bisa benar-benar selamat? Atau justru makin terseret masalah? Gumamnya lirih. Suara serak keluar dari bibir yang pecah-pecah. Pilihan pertama yang terlintas adalah menyimpan uang itu dan menggunakannya diam-diam. Ia bisa mencuri kesempatan membeli sesuatu sedikit demi sedikit agar tidak mencolok. Namun hati kecilnya segera menolak. Ia tahu, lingkungan di sekitarnya terlalu kecil untuk menyembunyikan perubahan besar. Orang-orang akan curiga jika tiba-tiba ia punya barang berharga. Satu langkah salah saja, rahasianya akan terbongkar. Pilihan kedua, menyerahkan uang itu ke polisi atau pihak berwenang. Ia membayangkan pergi ke kantor polisi sambil membawa karung tersebut. Namun ketakutan lain muncul.
Bagaimana jika justru ia dituduh mencuri? Bagaimana jika uang itu terkait dengan hal-hal berbahaya, seperti hasil korupsi atau kejahatan besar? Bisa saja dirinya dijadikan kambing hitam. Dan bagi orang kecil sepertinya, membela diri di hadapan hukum bukanlah perkara mudah. Pilihan ketiga, ia sempat terpikir untuk membagi sebagian dengan orang-orang sekitar agar tidak menaruh curiga. Tapi semakin ia merenung, ia sadar bahwa memberi justru bisa menimbulkan masalah baru. Ketika satu orang tahu, kabar itu akan menyebar lebih cepat dari api yang menyambar bensin. Orang-orang bisa datang berebut, menuntut lebih, bahkan mungkin tega menyakitinya. Pak Tono memejamkan mata, menarik napas panjang. Semua jalan terasa buntu. Uang miliaran itu seolah tidak membuka pintu kebebasan, justru menutup semua arah. Ia merasa seperti terjebak dalam lorong gelap tanpa cahaya. Malam itu, ia berusaha mencari jawaban lewat doa. Di tikar lusuhnya, ia menundukkan kepala. Suaranya lirih, penuh getaran. Ya Tuhan, aku ini orang tua, aku ini orang kecil yang tidak tahu apa-apa. Apa yang harus aku lakukan dengan karung ini? Apakah ini rezeki darimu, ataukah ujian untukku? Aku mohon beri aku petunjuk. Air mata jatuh membasahi pipinya. Ia merasa begitu rapuh, seolah tubuh tuanya tidak mampu lagi memikul beban sebesar ini. Selama hidup, ia terbiasa menerima nasib dengan ikhlas. Namun kali ini, hatinya benar-benar diguncang. Keesokan harinya, Pak Tono mencoba menenangkan diri dengan kembali ke TPA. Ia berharap rutinitas bisa membuat pikirannya lebih jernih. Namun ternyata, tekanan justru semakin besar. Bisikan-bisikan semakin tajam, tatapan semakin menusuk. Bahkan beberapa pemulung mulai berani mendekatinya dengan ancaman halus. Pak, kalau Bapak enggak mau bagi, jangan salahkan kami nanti. Orang lapar bisa nekat loh, kata salah seorang pemulung dengan nada penuh sindiran. Pak Tono hanya diam, menunduk dalam-dalam. Tubuhnya semakin gemetar. Ia sadar, waktu yang ia miliki semakin sedikit. Cepat atau lambat, ia harus mengambil keputusan. Saat malam kembali datang, gubuknya semakin terasa mencekam. Suara langkah di luar semakin sering terdengar. Bahkan ada yang sengaja mengetuk pintu kayu rapuhnya, lalu pergi begitu saja. Seolah mereka ingin menunjukkan bahwa Pak Tono tidak pernah benar-benar sendirian. Di tengah rasa takut itu, pikirannya mulai mengerucut. Ia sadar, mungkin pilihan terbaik bukanlah menyimpan atau membagi uang itu, melainkan melepaskannya. Tapi melepaskan dengan cara apa? Kepada siapa ia harus mempercayakan karung ini? Ia sempat berpikir untuk membuang uang itu kembali ke TPA, agar hilang ditelan sampah seperti semula. Namun hatinya ragu. Bagaimana jika ada orang lain yang menemukannya, lalu bernasib sama seperti dirinya? Bukankah itu sama saja dengan memindahkan malapetaka ke orang lain? Ia juga sempat berpikir untuk membakarnya, menghancurkannya hingga habis. Tapi ia tahu, perbuatan itu gila. Membakar uang sebanyak itu akan dianggap sebagai kejahatan. Bahkan bisa membuat dirinya disalahkan. Pak Tono semakin bingung. Satu-satunya yang ia rasakan hanyalah ketakutan yang menekan dada, dan kegelisahan yang terus menggerogoti pikirannya. Tubuhnya makin lemah, namun pikirannya dipaksa bekerja keras untuk mencari jalan keluar. Dengan suara bergetar, ia kembali berbicara pada dirinya sendiri. Mungkin, aku memang nggak pantas memegang harta sebesar ini. Mungkin ini bukan rezekiku. Aku cuma orang tua pemulung, yang hidupnya sudah cukup dengan nasi dan tempat berteduh sederhana. Apa aku harus terus memaksa diri, padahal yang aku dapat cuma ketakutan? Pertanyaan itu terus menggema di dalam benaknya. Setiap kali ia mencoba tidur, bayangan orang-orang yang mengintai muncul. Setiap kali ia memandang karung itu, tubuhnya merinding. Ia sadar, keputusan besar harus segera diambil. Pilihan sulit kini benar-benar ada di tangannya. Menyimpan berarti mempertaruhkan nyawa. Menyerahkan berarti menghadapi risiko tuduhan dan masalah hukum. Melepaskan berarti membuang kesempatan terbesar dalam hidupnya. Tidak ada jalan yang benar-benar aman. Pak Tono hanya bisa menatap karung itu dengan mata berkaca-kaca. Ia merasa seperti seorang pengembara tua yang tersesat di persimpangan jalan tanpa ada penunjuk arah. Malam itu, dengan hati yang remuk, ia berbisik pelan, "Apapun yang terjadi, besok aku harus menentukan pilihan. Aku tidak bisa hidup seperti ini selamanya." Pagi itu, langit tampak lebih kelabu dari biasanya. Kabut tipis masih menyelimuti area TPA, seolah menyembunyikan wajah kota dari pandangan. Udara dingin menusuk, namun keringat dingin sudah mengalir di dahi Pak Tono. Malam sebelumnya ia sama sekali tidak bisa tidur. Matanya sayu, wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. Ia tahu hari ini harus menjadi hari penentuan. Ia tidak bisa lagi menunda. Di sudut gubuk reotnya, karung misterius itu masih tergeletak, utuh, seakan menatap balik pada dirinya.
Pak Tono duduk di depannya, menatap tanpa berkedip. Perasaan campur aduk memenuhi dadanya. Ada rasa kagum, ada rasa takut, ada rasa berat yang sulit dijelaskan. Karung itu, yang beberapa minggu lalu menjadi alasan ia berangan-angan tentang hidup lebih layak, kini justru berubah menjadi beban paling menyesakan dalam hidupnya. Sebelum matahari naik terlalu tinggi, Pak Tono berwudu dengan air sumur yang dingin. Ia menunaikan sholat dengan penuh kekhusyukan, jauh lebih lama dari biasanya. Doanya panjang, suaranya bergetar. Ya Allah, Engkau tahu isi hatiku. Engkau tahu aku bukan orang yang serakah. Aku hanya ingin hidup tenang, makan secukupnya, tidur tanpa takut, dan mati dengan damai. Jika uang ini adalah cobaan, tunjukkan jalanku. Jika ini adalah rezeki, bimbing aku agar tidak salah langkah. Jangan biarkan aku binasa karena kelemahan hatiku. Air mata jatuh membasahi sajadah lusuhnya. Hati Pak Tono sedikit lebih lapang. Ia berdiri, lalu menatap karung itu sekali lagi. Kali ini bukan dengan nafsu ingin memiliki, melainkan dengan tekad untuk melepaskan. Dengan langkah perlahan, ia memanggul karung itu di punggungnya. Tubuh tuanya bergetar karena beban, bukan hanya berat karung, tapi juga beban pikiran yang ia pikul selama ini. Ia berjalan menuju jalan tanah yang membawanya keluar dari gubuk. Setiap langkah terasa berat, seolah kakinya menolak maju. Namun hatinya berkata, hari ini harus selesai. Semua harus selesai. Perjalanan menuju kota terasa panjang. Beberapa orang yang melihatnya menatap dengan heran, karena karung yang ia bawa tampak berbeda. Pak Tono hanya menunduk, tidak berani membalas tatapan. Di dalam hati, ia terus mengulang doa yang sama. Meminta perlindungan agar tidak ada orang yang menghentikannya di tengah jalan. Setelah berjam-jam berjalan, ia akhirnya tiba di pusat kota. Gedung-gedung tinggi menjulang, kendaraan lalu lalang, dan hiruk-pikuk kehidupan yang begitu asing baginya. Pak Tono merasa kecil, sangat kecil di antara keramaian itu. Namun tekadnya tetap bulat. Ia tidak bisa lagi membawa pulang karung ini. Langkahnya terhenti di depan sebuah kantor polisi besar di pusat kota. Tubuhnya gemetar, keringat mengucur deras. Ia berdiri lama, menatap papan nama kantor itu, seolah sedang mengumpulkan sisa-sisa keberanian yang ada. Apapun yang terjadi, aku harus lakukan ini, bisiknya pelan. Dengan langkah gontai, ia masuk melewati pintu. Petugas yang berjaga di depan menatap heran melihat seorang pemulung tua memanggul karung lusuh. "Ada apa, Pak?" tanya salah satu polisi dengan nada setengah bingung. Pak Tono berhenti, menurunkan karung itu dengan perlahan. Nafasnya tersengal-sengal. Ia menatap polisi itu dengan mata yang berkaca-kaca, lalu berkata dengan suara lirih, "Pak, saya nemu karung ini di tempat sampah besar. Isinya uang, banyak sekali. Saya nggak tahu harus bagaimana. Saya cuma pemulung tua. Saya takut kalau uang ini malah bawa celaka. Jadi saya serahkan semuanya ke sini. Tolong, jangan salah paham sama saya. Saya cuma mau hidup tenang." Ruangan mendadak hening. Polisi yang mendengarnya sempat terdiam, lalu saling pandang dengan rekannya. Salah satu dari mereka buru-buru membuka karung itu, dan benar saja, tumpukan uang bergeletakan di dalamnya. Jumlahnya bukan main-main, benar-benar miliaran rupiah. Seorang perwira segera datang menghampiri. Ia menatap Pak Tono dengan penuh selidik. "Pak, dari mana tepatnya Bapak menemukan uang ini?" Tanyanya tegas. Pak Tono menjawab dengan jujur, menceritakan bagaimana ia menemukannya di tumpukan sampah. Bagaimana ia menyimpannya karena kebingungan. Dan bagaimana hidupnya berubah penuh tekanan sejak kabar itu tersebar. Ia tidak menyembunyikan apapun, semua ia ungkapkan dengan tulus. Mendengar penjelasan itu, wajah perwira tersebut sedikit melunak. Ia menatap Pak Tono dengan campuran rasa kagum dan iba. Tidak banyak orang yang dengan jujur mau menyerahkan uang sebesar itu. Banyak orang muda sekalipun bisa tergoda, apalagi seorang pemulung tua yang hidup dalam kemiskinan. Salah satu polisi berkata lirih, "Pak, kalau orang lain mungkin uang ini sudah habis dipakai. Tapi Bapak luar biasa." Pak Tono hanya menunduk. Ia tidak merasa luar biasa. Yang ia tahu, ia hanya ingin hidup tenang tanpa bayang-bayang ancaman. Hari itu, berita tentang pemulung tua yang menemukan miliaran rupiah, lalu menyerahkannya ke polisi menyebar luas. Media datang meliput, orang-orang berdatangan untuk sekadar melihat wajah Pak Tono. Banyak yang terharu, banyak pula yang memujinya. Namun bagi Pak Tono, semua pujian itu tidak begitu penting. Yang terpenting baginya hanyalah satu. Ia telah terbebas dari beban berat yang menghantui hidupnya. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia bisa tidur nyenyak di gubuk reotnya. Tidak ada lagi suara langkah mencurigakan di luar. Tidak ada lagi bisikan yang menakutkan. Ia tidur dengan hati yang lebih damai,
Sebelum matanya benar-benar terpejam, ia sempat berbisik pelan. Aku memang bukan orang kaya, tapi malam ini, aku merasa jadi orang paling lega di dunia. Dan sejak hari itu, kehidupan Pak Tono kembali sederhana, seperti semula. Namun kali ini, ia menjalani hari dengan senyum kecil yang lebih tulus. Ia tahu, meski ia tidak membawa pulang uang miliaran, ia membawa pulang sesuatu yang jauh lebih berharga, ketenangan hati yang tak bisa dibeli dengan apapun.